Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pada kesempatan kali ini, saya di sini membawakan materi pembelajaran tentang hakikat pembelajaran. Oke, di sini kita langsung masuk saja pada hakikat pembelajaran. Pertama di situ ada komponen-komponen pembelajaran yang dimana sebagai suatu sistem kegiatan belajar mengajar mengandung sejumlah komponen sebagai berikut. Yang pertama, tujuan. Tujuan merupakan awal pendidikan dan pengajaran dalam proses belajar. Tanpa ada tujuan, maka sesuatu yang akan kita capai tidak pernah ada. Adapun tujuan pendidikan sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Yang kedua, bahasa pelajaran. Bahan pelajaran merupakan komponen yang sangat penting dalam pembelajaran karena acuan dalam pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa terdapat dalam bahan pelajaran. Maka dari itu bahan pembelajaran sebagai sumber bagi anak. Yang ketiga, kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar adalah sebuah kegiatan yang menentukan baik tidaknya dalam pembelajaran, sehingga dalam kegiatan belajar seseorang pendidik mampu memberikan kegiatan belajar yang intensif dan kondusif, sehingga kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar dan nyaman. Yang keempat, metode. Metode adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan metode, seorang pendidik dapat mengatasi terhadap kondisi perbedaan kemampuan peserta didik, sehingga metode guru mampu beradaptasi dengan berbagai perbedaan yang dimiliki siswa. Selanjutnya, membahas tentang ciri-ciri pembelajaran. Di sini ada 8 ciri pembelajaran, yaitu memiliki tujuan, yaitu untuk membentuk siswa dalam suatu perkembangan tertentu. Yang kedua, terdapat mekanisme, prosedur, langkah-langkah, metode, dan teknik yang direncanakan dan didesain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, fokus materi ajar, terarah dan terencana dengan baik. Yang keempat, adanya aktivitas siswa merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Yang kelima, aktor guru yang cermat dan tepat. Yang keenam, terdapat pola aturan yang ditaati guru dan siswa dalam proporsi masing-masing. Yang ketujuh, limit waktu untuk mencapai tujuan pembelajaran. 8, evaluasi, baik evaluasi proses maupun evaluasi produk. Ciri-ciri pembelajaran, ciri-ciri belajar. Jamara 2011 nomor 15 sampai 17 menyatakan jika hakikat belajar adalah perubahan tingkah laku, maka dari itu ada beberapa perubahan tertentu yang dimasukkan ke dalam ciri-ciri belajar. Perubahan yang terjadi secara sadar, artinya individu yang belajar akan menyadari perubahan ini, atau setidaknya individu tersebut akan merasakan perubahannya. Misalnya, ia menyadari bahwa ilmunya berkembang, kemampuannya berkembang, dan kebiasaannya berkembang. Oleh karena itu, perubahan perilaku pribadi akibat mabuk atau tidak sadar tidak termasuk dalam kategori perubahan makna belajar, karena individu yang bersangkutan tidak mengetahui perubahan tersebut. Dan yang berikut, pengertian pembelajaran. Pembelajaran merupakan perpaduan antara unsur manusia, materi, fasilitas, peralatan, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Orang-orang yang terlibat dalam sistem pengajaran termasuk siswa, guru, dan personel lain seperti personel laboratorium, materi termasuk buku, papan tulis, dan kapur, fotografi, slide, dan film, kaset audio, dan kaset video. Fasilitas dan perlengkapan termasuk ruang kelas, perlengkapan visual dan komputer. Prosedur termasuk jadwal, metode pemberian informasi, praktik, studi ujian, dan lain-lain. Nah, di sini kesimpulan yang dapat kita ambil. Yang pertama, belajar adalah proses mental yang terjadi dalam diri seseorang sehingga menyebabkan
perilaku mental, menyebabkan munculnya perubahan perilaku mental karena adanya interaksi individu dalam lingkungan yang disadari. Yang kedua, pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, belajar dan pembelajaran mencakup tujuan pembelajaran dan tujuan belajar. Oke, sekian, terima kasih. Itulah pembelajaran yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.